sering mendengar suatu kalimat yang sering kita dengar ketika misalkan kita menceritakan suatu peristiwa fakta, suatu kebenaran, aksi masyarakat yang memprotes para pejabat wakil rakyat yang melakukan korup. Kemudian masyarakat melakukan protes pada pejabat yang korup. Kemudian dibantah atau dijawab dengan kalimat sebelum menyalahkan kondisi atau orang lain, maka bercerminlah dulu, sebab kesalahan diri kita juga banyak. Ngapain ngurusin peristiwa di atas, katanya seperti itu. Padahal aksi yang dilakukan itu berdampak pada semuanya masyarakat yang terjolimi, tertindas, ekonomi makin sulit, usaha makin sulit. Tapi ketika kita akan menceritakan seperti itu dengan stil bijaksana, orang bilang sebelum menyalahkan orang lain bercerminlah dulu. Itu seolah-olah kan kita memposisikan bahwa apapun yang terjadi di dunia itu dibanding kesalahan diri kita, lebih banyak kesalahan diri kita. Seperti itu. Jadi ini perlu pemahaman yang jernih dari kalimat itu agar jangan gagal paham. Dengan stil bijaksana, sebelum menyalahkan orang lain bercerminlah dulu, katanya seperti itu. Ketahuilah guys bahwa di dunia ini semua manusia, nobody is perfect. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Semua manusia mutlak pasti berdosa. Semua manusia pasti bersalah. Jangankan kita sebagai manusia awam, bahkan para nabi, para rasul pun itu sebelum mereka dinobatkan atau diangkat Allah sebagai nabi dan rasul, mereka masa hidupnya pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan, kecuali Nabi Muhammad, utusan Tuhan, Rasul Allah. Nah, selain Nabi Muhammad, semuanya pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan, tidak suci, tidak maksum, kecuali Nabi Muhammad. Kita ingat kisah Nabi Musa, misal. Sebelum Nabi Musa diangkat Rasul, diangkat Nabi dan Rasul oleh Allah, Nabi Musa pernah membunuh. Nah, itu seorang Rasul yang disebut ulul azmi, Rasul yang utama. Namun Nabi Musa sebelum diangkat jadi Rasul, dia pernah membunuh. Nabi Yunus misal, ketika Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah di daerah tertentu, Nabi Yunus mengeluh karena susahnya masyarakat menerima hidayah, menerima iman gitu. Padahal kan namanya hidayah itu bukan haknya manusia, tapi haknya Allah. Namun Nabi Yunus mengeluh dan meninggalkan kampungnya, meninggalkan tempatnya, kabur karena susahnya masyarakat untuk beriman. Kabur naik perahu, dan tiba-tiba di atas perahu Nabi Nuh seolah mendapat teguran agar jangan putus asa dalam menyampaikan kebenaran. Nah, karena Nabi Nuh kabur dari tempatnya, kemudian perahunya kejadian overweight, kelebihan berat, dan semua yang ada di kapal diundi agar tidak overweight, tidak terlalu berat, dan semua mendapatkan semacam lidi di
pegang masing-masing. Lidi siapa yang terlalu panjang, maka dia akan dibuang ke laut. 3 kali dibuang, 3 kali lidi diundi, dan 3 kali Nabi Yunus lidinya kepanjangan. Akhirnya Nabi Yunus dibuang ke laut dan kemudian diselamatkan oleh ikan, dimakan oleh ikan dan diselamatkan oleh ikan, hingga Nabi Yunus bertobat dengan tobatnya yang kita kenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya hamba menzalimi diri sendiri. Nah, 2 contoh, Nabi Musa pernah melakukan kesalahan, pernah membunuh. Nabi Yunus pernah mengeluh, kabur dari tempat dakwah. Dan yang ketiga contohnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ditempatkan Allah hidup di surga, di jannah, yang semua fasilitasnya lengkap, ada, bisa dinikmati bersama istrinya Siti Hawa, Nabi Adam bebas menikmati apapun yang ada di surga, kecuali Allah kasih ujian, melarang satu saja, jangan makan buah huri. Padahal surga tempatnya kan luas, apa saja ada. Gitu. Satu saja yang dilarang oleh Allah pada Nabi Adam, jangan makan buah huri. Gitu. Namun tiba-tiba istrinya Siti Hawa terhasut oleh godaan iblis yang membujuk agar makan buah yang nantinya disebut buah keabadian, kata iblis, hingga Hawa merengek pada Adam minta buah huri. Nabi Adam memberitahu bahwa kita dibolehkan makan apa saja kecuali buah itu. Hingga istrinya marah, katanya cinta, katanya sayang, minta buah aja nggak dikasih. Lama-lama Nabi Adam pun luluh juga karena rasa sayangnya seorang laki-laki pada istri. Dia pun mengambil buah itu. Baiklah, silakan mau coba mah. Akhirnya Nabi Adam membawakan buah huri, dikasih sama istrinya Hawa, dan dia pun makan juga. Tak lama Allah menegur mereka, lari ke sana kemari. Nabi Adam lari, Siti Hawa lari karena melanggar aturan Allah, dan Nabi Adam pun minta ampun atas kesalahannya dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni kami, sesungguhnya kami menzalimi diri sendiri. Sesungguhnya kami minta ampun pada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, jadi intinya bahwa nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Jika para nabi saja pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan, apalagi diri kita. Namun orang yang baik itu bukanlah orang yang selama hidupnya suci, orang yang selama hidupnya tidak pernah bersalah. Namun orang baik itu adalah orang yang mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Demikian guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.